Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Karena sampai hari ini sudah sekitar 3 bulan kita beribadah dengan cara yang berbeda. Di tempat tinggal kita masing-masing, bahkan mungkin di dalam perjalanan atau di tempat lain, tidak di rumah. Situasi yang ada memang menghendaki yang seperti itu, termasuk hari ini kita kembali bisa menikmati ibadah kita secara seperti ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk diam sejenak, menikmati, mendengarkan suara Tuhan. Karena itu adalah kebutuhan vital dalam kehidupan kami. Dan kami mohon perkenanan-Mu supaya hati kami Tuhan bukakan lebar-lebar, agar setiap benih firman-Mu tidak ada yang berlalu sia-sia. Semuanya boleh kami terima dengan sukacita dan rela hati. Dan Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Sehingga kami bukan saja sekedar pendengar, tapi sekaligus juga adalah pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita sekalian untuk belajar tentang ibadah. Kalau boleh saya beri tema renungan kita hari ini, saya berikan judul ibadah yang berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang ibadah yang berkenan, pastinya ada ibadah yang tidak berkenan. Ada salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Amos pasal 5 diceritakan di sana bagaimana Tuhan tidak berkenan dengan ibadah mereka. Sebaliknya Tuhan dengan tegas mengatakan jijik melihat ibadah mereka, tidak mau menerima ibadah mereka. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana ibadah yang berkenan itu. Pada dasarnya, seluruh hidup kita dalam setiap aktivitas apapun itu sesungguhnya adalah ibadah. Ketika kita sudah memutuskan untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Allah seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, maka kita adalah milik Allah. Dengan demikian, apapun yang kita perbuat, semuanya itu tertuju kepada Allah sang pemilik hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Allah, itulah sesungguhnya adalah ibadah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Allah berkenan? Apakah Allah mau menerima kita, menerima ibadah kita, atau tidak? Atau seperti dikatakan Amos, Allah justru jijik dengan ibadah kita. Kita akan belajar dari satu kisah yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain dan Habil itu adalah kakak beradik, anak-anak Adam. Sama-sama melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sama-sama mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan pastinya yang mereka persembahkan adalah sesuai dengan apa yang mereka punya. Kain
Karena dia adalah seorang petani, maka dia mempersembahkan hasil ladangnya. Sedangkan Habel, adiknya, dia adalah seorang peternak, maka dia mempersembahkan anak kambing domba yang dia miliki. Ada hal yang menarik di sini, yaitu ternyata bahwa persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan sebaliknya, persembahan Habel diterima, dikenan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita akan lihat lebih jauh lagi perbedaan yang ada antara Kain dan Habel. Yang pertama, kita lihat Kain tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saya mengajak kita membaca kembali Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga. Itu akan membuat kita mengerti bagaimana cara Kain memberikan persembahan kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan kalimat atau frasa yang mengatakan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Kalimat itu mengesankan bahwa Kain asal ambil hasil pertaniannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tidak mempersiapkan atau memilih terlebih dahulu. Kain mungkin setelah panen, dia ke ladang, mengambil sebagian hasil panenannya, langsung dibawa ke mezbah Tuhan untuk dipersembahkan. Kain hanya mengambil lalu pergi mempersembahkannya. Bisa jadi, meskipun Kain berada di hadapan mezbah Tuhan, tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Meski tubuhnya ada di depan mezbah Tuhan, hatinya ada di tempat lain. Maka sangat wajar apabila Allah tidak mengindahkan persembahan atau ibadah Kain. Tentu saja ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Habel. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan Habel dengan persembahannya itu. Nah, hari-hari ini banyak atau ada orang yang katanya mau beribadah tetapi tanpa persiapan. Hari Minggu bukan sebagai hari yang dinanti-nantikan sepanjang pekan untuk bertemu dengan Sang Kekasih jiwa, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tetapi sekedar kegiatan rutin bagi orang Kristen. Ya, karena orang Kristen ibadahnya hari Minggu ke gereja. Tidak ada persiapan apa-apa, pokoknya setiap minggu ini jadwalnya ke gereja, pergi ke gereja beribadah. Tetapi hari-hari ini kita sudah kurang lebih 3 bulan tidak beribadah bersama-sama di gereja. Ini juga mempengaruhi persiapan dari kita. Bagaimana cara beribadah kita? Mungkin biasanya sebelum ada pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara akan bangun lebih pagi, mempersiapkan diri, mandi, langsung pergi ke gereja untuk beribadah. Tapi karena ini musim pandemi COVID-19, boleh jadi kita berpikir ini kan ibadah di rumah. Tidak usah mandi dulu, tidak apa-apa. Sambil tiduran juga tidak apa-apa. Pakaiannya seadanya juga tidak apa-apa. Tapi ingat, dimanapun kita berada, kita ketika beribadah sedang menghadap Tuhan Raja di atas segala raja. Kalau kita mau menghadiri atau bertemu dengan pejabat, entah itu lurah, camat, atau pejabat-pejabat yang lain,
Kita biasanya mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan kita sudah menyusun kata-kata apa yang akan kita sampaikan ketika bertemu dengan yang bersangkutan. Terlebih ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita harus lebih baik. Termasuk juga di dalamnya ketika kita membawa korban persembahan. Saya pernah melihat, bukan di antara saudara tapi di tempat lain. Ketika tiba giliran kantong kolektor diedarkan, baru buka dompet, dipilih-pilih warnanya mungkin, baru dimasukkan ke dalam kantong kolektor. Tidak dipersiapkan lebih dulu, persis seperti kain ketika mau mempersembahkan hasil panennya. Langsung diambil sebagian begitu saja tanpa persiapan apa-apa, langsung dibawa ke mezbah. Tidak ada persiapan apapun yang dilakukan oleh Kain ketika beribadah, ketika mempersembahkan kurban. Bila model ibadah kita seperti ini, hanya memenuhi jadwal, saatnya ibadah ya ibadah, jangan harap Tuhan akan berkenan. Jangan harap kita bisa menikmati berkat yang disediakan Tuhan di sepanjang ibadah berlangsung. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali capek dan mungkin merasa kehilangan waktu. Mungkin merasa sia-sia pergi ke gereja. Mungkin sia-sia menikmati ibadah di rumah dengan melihat, memperhatikan gadget di depan kita. Atau sebaliknya kita justru hanya menonton ibadah dan bukan ikut ibadah kalau ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kiranya itu tidak terjadi di antara kita, tapi kita akan menikmati seluruh ibadah kita dan mendapatkan berkat karena ibadah kita diperkenan. Jadi sekali lagi, ibadah Kain, persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan karena Kain tanpa persiapan mengadakan ibadah. Persiapan di dalam ibadah sangat penting. Meskipun ibadah itu kita lakukan di rumah kita masing-masing, sama nilainya. Karena pada dasarnya kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dimanapun kita berada di situ Allah ada, termasuk di rumah kita masing-masing. Dan seharusnya, semestinya kita menghadap Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh siap untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Dengan cara itu, pastinya Tuhan berkenan. Lalu yang kedua yang kita lihat dari Habel. Kalau Kain tadi tidak mempersiapkan diri dengan baik di dalam ibadahnya, di dalam persembahannya, tetapi Habel mempersembahkan dengan iman. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana Habel memberikan persembahan. Di dalam Kejadian pasal 4, ayat 4 yang bagian pertama dikatakan demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Mempersembahkan anak sulung kambing domba itu memiliki makna yang pertama, dipersiapkan terlebih dahulu, dipilih lebih dahulu, tidak asal ambil dan dikorbankan. Jadi Habel sebelum pergi ke mezbah Tuhan, sebelum menghadap Tuhan, dia di rumah atau di ladangnya sudah memilih-milih mana anak kambing domba yang sulung, yang layak untuk dibawa kepada Tuhan. Tidak asal dia mengambil, tidak asal dia mencomot apa yang dia miliki. Jadi dalam hal perkenanan Tuhan akan persembahan kita itu bukan masalah
Apakah yang dipersembahkan itu binatang ataukah tumbuhan? Karena masing-masing kita punya sesuatu yang berbeda. Persembahan atau korban tidak harus dari binatang. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, persembahan itu di samping kambing, domba, lembu, sapi juga ada tepung yang terbaik. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan Kain karena dia punya tanaman, hasil panennya dipersembahkan, itu sebetulnya tidak salah. Dan Habel punya binatang karena dia peternak, itu yang dipersembahkan. Tapi yang berbeda adalah Kain tadi tidak mempersembahkan dan Habel memilih terlebih dahulu persembahannya. Yang kedua, makna kedua dari persembahan dari Habel adalah Habel mempersembahkan dengan iman. Perhatikan yang dipersembahkan Habel bukan sembarang anak kambing domba, tetapi yang sulung. Yang sulung itu adalah yang pertama dilahirkan, yang pertama dari hasil panennya, yang pertama dari hasil peternakannya. Itu berarti sangat mungkin Habel belum punya anak-anak kambing yang lain. Dia panen ternaknya pertama kali langsung itu diambil. Berarti ketika yang sulung itu dibawa ke mezbah Tuhan, bisa jadi waktu itu Habel belum punya anak-anak kambing domba yang lain. Karena yang sulung begitu lahir langsung dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Disinilah kita melihat bahwa Habel mempersembahkan dengan iman. Ketika Habel memutuskan untuk mempersembahkan yang sulung, dia percaya, dia beriman bahwa Allah akan memberikan anak-anak kambing domba lagi di waktu-waktu ke depan. Kepercayaannya inilah yang dihargai oleh Tuhan, bahwa dia mempercayai Allah sebagai sumber berkat. Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi hidupnya. Dia percaya kalau yang sulung itu dibawa kepada Tuhan, maka nanti berikutnya Allah akan menambahkan, akan memberikan anak-anak kambing domba lagi. Begitu seterusnya. Itu yang dilakukan Habel. Jadi sekali lagi ketika Habel mempersembahkan, dia mempersembahkan dengan iman. Mempersembahkan anak sulung yang berarti dipersiapkan terlebih dahulu, dipilih lebih dahulu, kemudian dipersembahkan dengan iman bahwa Allah akan menggantikan apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ini jangan menjadi motivasi kita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan langsung berharap Tuhan nanti ganti ya. Bukan seperti itu, tapi motivasi kita adalah memberikan yang terbaik, dipilih yang baik. Jadi kalau kita mau ke gereja atau beribadah di rumah, siapkan dulu segala sesuatunya dengan iman, termasuk kolektor yang akan kita bawa. Pilih lebih dahulu. Jangan uang yang butuhin begitu yang dibawa kepada Tuhan. Pilih uang yang mulus begitu. Kalau kami sekeluarga, persembahan itu sudah kami siapkan. Sudah kami taruh di amplop jauh-jauh hari. Ketika mendapatkan berkat langsung kami simpan ini untuk persembahan. Dan pada saat persembahan itu sudah ada, kami sudah masukkan uang itu untuk nantinya dimasukkan ke kolektor. Bukan ketika waktu persembahan tiba baru buka dompet kemudian cari-cari mana yang pas. Malah nanti bisa salah masuk, maunya memasukkan yang kecil, keliru yang gede, jadi menyesal. Ya. Tapi sekali lagi, persembahan kepada Tuhan itu diperkenan bukan karena jumlahnya banyak atau sedikit. Kita tidak tahu berapa nilai yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Seandainya itu dirupiahkan, bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, apa yang dibawa Kain kepada Tuhan nilainya lebih besar
daripada apa yang dibawa oleh Habel. Ingat, karena Habel hanya membawa anak kambing domba yang sulung. Mungkin masih kecil, sedangkan hasil panenan Kain mungkin sangat banyak. Mungkin gandum dengan jumlah yang sangat banyak. Nilainya mungkin lebih besar. Tetapi caranya dia membawa itu yang tidak diperkenan Tuhan. Hanya asal ambil dan dibawa ke mezbah Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Karena persembahannya ini, Habel secara khusus dituliskan di kitab Ibrani dan dimasukkan sebagai salah satu saksi iman. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat bagian pertama. Penulis Ibrani menuliskan demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Perhatikan, persembahan Habel bukan sekedar baik, tetapi lebih baik. Itu berarti Kain pada dasarnya juga baik persembahannya. Hanya saja persembahan Kain tidak lebih baik dari yang lain. Sekali lagi, karena dia hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu tanpa dipersiapkan, tanpa dipilih terlebih dahulu. Dan Kain tidak diperkenan Tuhan, tidak diindahkan Tuhan. Lebih baik, persembahan Habel itu tadi, lebih baik bukan berarti lebih banyak jumlahnya, tetapi lebih bermutu. Kita ingat ada kisah seorang janda miskin yang hanya mempersembahkan 2 peser. Tetapi Tuhan justru mengatakan persembahannya lebih banyak daripada yang lain. Jadi bukan masalah jumlah sekali lagi, tapi masalah mutu. Dan itu termasuk di dalamnya adalah motivasi kita di dalam mempersembahkan, motivasi kita di dalam beribadah. Untuk apa kita beribadah hari ini? Untuk memenuhi jadwal? Ataukah karena kita punya kerinduan bertemu dengan Sang Kekasih jiwa kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengasihi kita habis-habisan? Itu yang terpenting, bukan seberapa banyak yang kita bawa. Jadi untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan, apapun yang kita bawa kepada Tuhan harus lebih baik. Sekali lagi, apapun yang kita bawa kepada Tuhan harus lebih baik dari yang lain. Artinya apa yang kita persembahkan. Seperti di awal tadi saya katakan, kalau kita mau masukkan kolektor, pilih uang yang terbaik. Jangan yang kumal. Karena banyak kali kalau saya memperhatikan di tempat-tempat lain, kita bersyukur kalau di gereja kita persembahannya dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu. Karena di tempat lain ada yang tidak pakai amplop, kalau mempersembahkan tuh uangnya dikuel-kuel dulu begitu, baru dimasukkan. Ini juga kesaksian dari salah satu teman di Jakarta, sebuah gereja besar yang persembahannya juga tidak disediakan amplop. Jadi jemaat langsung masukkan persembahannya, ambil dari dompet masukkan persembahannya. Rata-rata uangnya tuh diremas-remas dulu baru dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang menghitung, yang tobat Bapak Ibu Saudara, disetrika terlebih dahulu karena uangnya diuel-uel tadi. Biarlah ini tidak terjadi pada kita, karena kita sudah disediakan fasilitas amplop untuk kita persembahkan. Terlebih dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, kita tidak memasukkan persembahan kita di kantong kolektor, tapi sudah dipersiapkan dan pastinya sudah mempersiapkan sendiri amplop. Hanya saja sekali lagi, bagaimana cara kita membawa persembahan, termasuk bagaimana cara kita masuk di dalam ibadah kita, itu sangat menentukan apakah Tuhan mengindahkan ibadah kita ataukah tidak. Dijauhkan kiranya ibadah kita dilihat sebagai sesuatu yang jijik oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, biarlah ibadah kita diterima, dikenan
oleh Tuhan, dan dengan demikian kita bisa menikmati berkat-berkat sepanjang ibadah yang kita nikmati. Berikan yang lebih baik, bukan sekedar yang baik kepada Tuhan, supaya mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Apapun yang kita bawa, termasuk tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Kristus. Persiapkan dengan baik hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan keseluruhan hidup kita harus lebih baik saat kita datang kepada Tuhan. Nanti kita akan menikmati sebuah pujian yang menggambarkan kalau kita ada hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, masih hidup sampai saat ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena itu hidup yang masih diberikan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan, kita gunakan untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepada Dia, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan. Kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan, dan itu adalah ibadah kita. Kita menikmati pujian kemurahan Tuhan, mengakhiri renungan kita hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
berdoa, mengucap syukur untuk apa yang sudah kita nikmati sepanjang ibadah kita saat ini. Bapak Surgawi, kami berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana kami bisa beribadah yang benar, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah dengan baik ketika kami mempersiapkan diri dengan baik, ketika kami beribadah dengan penuh iman, sehingga Tuhan berkenan kepada ibadah kami. Tolong setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami melakukan hal ini dilandasi dengan motivasi kami mengasihi-Mu karena Engkau sudah mengasihi kami habis-habisan. Engkau sudah mengasihi kami begitu rupa dengan mengorbankan hidup nyawa-Mu supaya kami hidup di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa kami ada hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kemurahan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah seluruh hidup kami ini kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu dengan beribadah di dalam setiap kegiatan kami, di setiap aktivitas kami, di setiap pekerjaan kami, apapun itu. Karena kami hidup hanya oleh karena kemurahan-Mu. Dan biarlah segenap hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang oleh kasih-Nya kita mendapatkan keselamatan kekal. Dan kasih dari Allah Bapa, sumber segala berkat yang menyediakan segala yang baik, baik itu berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang tersedia dengan limpah bagi kita, serta berkat persekutuan di dalam Roh Kudus yang sudah dianugerahkan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kiranya itu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.